Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Devinda dengan NPM 284. Di sini aku bakal menjelaskan mengenai ragam dan juga macam model pembelajaran terpadu. Ikuti terus dan simak videonya ya. Ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada fragmented, merupakan suatu pendekatan yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Jadi, model ini lebih menekankan pada mata pelajaran secara terpisah. Nah, langkah-langkahnya apa saja ya? Yang pertama ada identifikasi topik, yang kedua ada pemisah topik, dan yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, lalu ada diskusi refleksi. Contohnya saja, mata pelajaran IPA, IPS, matematika, dan bahasa diajarkan secara terpisah. Nah, yang kedua ada connected, yakni menghubungkan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau beberapa gabungan. Langkah-langkahnya menentukan tema atau topik, menentukan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang akan dikoneksikan. Nah, contohnya pembelajaran mengenai pasar tradisional. Di situ mencakup 3 mata pelajaran, ada IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada nested, yakni menyusun materi dalam lapisan-lapisan terkait di mana konsep dasar dipelajari terlebih dahulu sebelum topik yang lebih kompleks, sehingga dapat membangun pemahaman secara bertahap dan menyeluruh. Langkah-langkahnya yakni membuat perencanaan, melakukan pelaksanaan, lalu membuat evaluasi. Contohnya pada tema lingkungan sekitar, di situ siswa melakukan pengamatan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA, lalu membuat laporan observasi yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu membuat kolase yang berkaitan dengan mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya ada sequence, yakni menggunakan model terpadu dengan menekankan urutan dalam mengajarkan konsep yang serupa. Langkah-langkahnya yang pertama menganalisis isi kurikulum, yang kedua feedback atau redesign, yakni memilih 2 mapel sejenis dan mengurutkan konsep. Dan yang ketiga ada think ahead design, yakni memikirkan urutan yang logis di kedua mapel. Lalu yang keempat ada think again, yakni mendesain konsep dari kedua mapel secara logis. Contohnya pada materi mengamati cuaca. Di situ siswa mengamati cuaca dan itu berkaitan dengan mapel IPA. Selanjutnya, siswa membuat grafik mengenai perubahan cuaca pada hari itu dan itu termasuk pada mapel IPA. Lalu, siswa menceritakan mengenai perubahan cuaca yang terjadi dan itu terkait dengan mapel bahasa Indonesia. Nah, berikutnya ada share, yakni memadukan antara 2 mapel yang lain dan dalam pembelajaran menciptakan satu konsep. Langkah-langkahnya menentukan 2 mapel dengan 3 aspek, lalu menyatukan 3 aspek. Yang ketiga, memilih ketiga aspek yang berkesinambungan, dan yang keempat, menentukan tema yang telah diseleksi. Setelah itu, menyusun pembelajaran untuk diimplementasikan. Contohnya, membuat poster hidup sehat. Nah, hal ini berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, dan juga Seni Budaya. Nah, selanjutnya ada Webet, yakni model pembelajaran yang menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu tema.
Langkah-langkahnya, yang pertama, guru memilih tema utama dan tema lain dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, guru menyiapkan tema-tema yang telah terpilih. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang terkait. Yang keempat, guru memilih konsep atau informasi. Dan yang kelima, penetapan kegiatan atau kontrak belajar. Contohnya pada tema kelas 2 SD yakni lingkungan sekitar. Nah, di situ terdapat ada berbagai macam mata pelajaran. Ada IPA, Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Seni Budaya, dan PJOK. Selanjutnya ada Trident, yakni model pembelajaran yang berfokus pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi. Langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi keterampilan, perencanaan kolaboratif, pengembangan aktivitas terpadu, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Contohnya pada keterampilan menulis pada kelas 5 SD. Ada integrated, yakni model yang dilaksanakan dengan menggabungkan mapel atau interdisipliner, menetapkan prioritas materi pembelajaran, keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berkaitan di dalam mata pelajaran. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. Dan yang kedua, membaca. Ketiga, mencari kompetensi dasar. Keempat, menuliskan susunan dan tema yang akan dipilih. Yang kelima, meletakkan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tiap mapel. Contohnya pada subtema makanan sehat di kelas 4 SD dengan kegiatan membuat buku resep makanan sehat dan menyusun resep sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.